أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap daripada para tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM dan jajarannya. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini insyaallah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah, banyak rezeki kita dalam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia kita, insyaallah nanti kita akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan yang besar, pertolongan yang agung daripada Rasulullah, yaitu adalah syafaatul uzmanya Rasulullah. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini kita ngaji sejarah itu sudah berapa bulan liburnya, Bang? Ramadan libur, baru sekarang mulai lagi. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah hadirkan manfaat bagi kita, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita membahas, menceritakan daripada sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan terakhir kalau nggak salah saya ingat Pak, itu kita bicara tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu diusir sama kaumnya. Benar nggak Pak? Diusir sama kaumnya. Lah ketemulah tuh sama si Dagnah nolongin ceritanya ya, nolongin. Udah ente jangan mau diusir sama kaum ente, karena ente itu orang yang berjasa sama mereka. Kenapa ente enggak ngelawan? Hasilnya begitu. Akhirnya dilobi, Abu Bakar akhirnya boleh tinggal di kampung tersebut, boleh tinggal di negeri tersebut, tetapi dengan syarat katanya tidak boleh ibadah keluar, sholatnya di rumah saja, tidak boleh baca Qur'annya kencang-kencang, kalaupun baca Qur'an silakan di rumah saja. Ternyata Abu Bakar itu memang orangnya luar biasa Pak. Beliau gak kemana-mana Pak, beliau kagak pergi kemana-mana, di rumah aja, tapi di rumahnya bikin musola. Akhirnya ketika Abu Bakar membaca Quran, dan Abu Bakar itu ketika dalam sholat Pak, ketika baca Quran, beliau suka nangis Pak. Suka apa Pak? Nangis. Sehingga membuat simpatik beberapa masyarakat, dan banyak masyarakat simpatik kepada bacaan yang dibaca oleh Abu Bakar, sehingga anak-anak kecil, perempuan-perempuan, bapak-bapak yang belum tahu akhirnya penasaran dan mengikuti apa yang dibacakan oleh Abu Bakar. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir ketika golongan perempuan, anak-anak dan bapak-bapak yang tidak mengetahui itu apa yang dibacanya kemudian penasaran, dan dia akan khawatir mereka yang penasaran itu akan mengikut kepada ajaran Abu Bakar, yaitu ajaran Nabi kita Muhammad, yaitu adalah agama Islam. Mereka khawatir Pak, banyak orang Arab yang masuk ke dalam agama Islam. Dan sekarang kita sudah sangat paham bahwa Quran itu mukjizat, banyak dengan perantaraan Al-Quran ada yang mendapatkan hidayah, bahkan sampai hari ini dia bisa masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran.
Ustadz Yahya begitu. Walau nih itu kan gara-gara baca Quran Pak dia. Gara-gara mencari kesalahan Al-Quran. Ternyata tidak ada kesalahannya. Ustadz Pelik juga sama Pak. Dulunya pendeta, sekarang jadi masuk Islam gara-gara belajar Al-Quran. Karena dicari kesalahannya Al-Quran, tidak diketemukan sama sekali kesalahannya. Lalu kemudian Ustazah Irena Handono yang dulu biarawati juga sama Pak. Dia pelajari Al-Quran, tetapi tidak kemudian maksudnya baik, tetapi dia mencari kesalahan Al-Quran, ternyata tidak diketemukan kesalahan Al-Quran. Dan akhirnya dia seakan-akan mencari hidayah dari Al-Quran. Dan dia dapat hidayah perantara membaca Al-Quran. Banyak contoh-contoh di zaman sekarang orang yang mendapatkan hidayah daripada dia membaca Al-Quran. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, maka kita sekarang akan melanjutkan kisahnya. Karena Abu Bakar ini Pak, tokoh yang patut diperhitungkan oleh mereka, oleh orang-orang kafir, maka sebegitu takutnya sehingga yang namanya pengaruh Abu Bakar itu tidak bisa dibendung Pak. Tidak bisa dibendung. Akhirnya karena pengaruh Abu Bakar itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dibendung oleh mereka, jalan baik kata mereka sudah kita tempuh. Jalan melobi Abu Bakar kita udah tempuh. Jalan musyawarah kita udah tempuh nih. Udah, kalau begitu kita dengan jalan yang lain. Apa jalan yang lainnya? Jalan yang lainnya tidak bukan adalah penganiayaan yang mereka lakukan terhadap Abu Bakar. Coba. Jadi kalau Bapak, nih Pak, Bapak jadi ustadz nih Pak. Pak, oi, Bapak jadi, Bapak ceramah, dakwah, Bapak galak nih Pak sama pemerintah misal Pak, tapi bukan pemerintah ini Pak, pemerintah sono Afrika, woi, apa Pak? Afrika, bukan di sini Pak, bukan pemerintah Afrika, Bapak galak. Terus ada yang ngedeketin Bapak dari pemerintah sono Pak, udah Ustaz, jangan galak-galak, kan di lobi itu Pak ya. Ente mau apa? Ente mau kedudukan apa di pemerintahan kita? Ente mau jadi pejabat, saya kasih, tapi ente berhenti dakwahnya. Tapi Bapak jawabnya enggak begitu Pak. Bapak jawabnya enggak, saya enggak mau berhenti mendakwahkan kebenaran. Saya enggak mau berhenti menyampaikan apa yang benar dari ayat-ayat Allah, apa yang benar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak besok masuk penjara apa kagak Pak? Bapak saya tanya, kira-kira besok masuk penjara apa kagak Pak? Jangan. Begitulah Pak terjadi sunnatullahnya ketika kebaikan didakwahkan dari sejak dulu hingga hari ini, kebaikan selalu diperlakukan seperti itu. Awalnya para pendai dideketin, nggak bisa dideketin, ya udah cara kekerasan. Begitulah yang diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka sejak saat itulah Pak, yang namanya Abu Bakar, tokoh yang disegani, dia mendapatkan penganiayaan azimun, penganiayaan yang besar. Disakiti Abu Bakar As-Siddiq. Maka kesimpulannya begini Pak, kalaulah kita misalnya orang yang bukan Abu Bakar, orang biasa, orang Arab yang biasa, itu mendapatkan penganiayaan dari orang-orang kafir, jangankan kita yang rakyat biasa, bahkan Abu Bakar saja tidak luput dari penganiayaan orang-orang kafir. Jadi jangan
jangankan rakyat kecil Pak dianiaya, para tokoh besar kita yang berpengaruh saja dianiaya, dizolimin Pak. Tuh, kalau udah orang-orang kafir bermain begitu Pak, dia tidak pernah kemudian hilang dalam pikirannya kecuali untuk menyusahkan Islam dan umat Islam. Tetapi saudaraku sekalian, kullu dzalika, semua yang diterima oleh kaum muslimin berupa penganiayaan, semua yang diterima oleh para pembesar kaum muslimin berupa penganiayaan, semuanya tidak mempengaruhi daripada keimanannya orang-orang muslim Pak. Semuanya penganiayaan yang dilakukan oleh mereka tidak pernah bisa menggoyahkan kekuatan iman kaum muslimin Pak. Tapi sekarang kalau di zaman sekarang Pak, ada kiai galaknya minta ampun, podium galak banget Pak. Terus tiba-tiba suatu ketika waktu berikutnya ini kiai kok ketika ceramah jadi kalem Pak. Jadi kalem, enggak galak kayak dulu Pak. Itu berarti kiai udah kena apa namanya Pak? Kenapa? Udah kena angin, udah masuk angin apa belum tuh Pak Kiai Pak? Tuh Pak. Jadi memang ada yang begitu. Tetapi Abu Bakar tidak terpengaruh Pak. Para kaum muslimin ketika itu tidak terpengaruh. Bahkan mereka sabar, mereka lebih tetap. Keimanan mereka tetap. Karena apa? Karena semakin dia ditekan, semakin bertambah keimanannya kepada Allah bahwa inilah adalah agama yang benar. Pak, mereka orang-orang kafir itu kemudian menyodorkan Pak. Nah, yang biasa, memang orang kafir gitu biasanya, menyodorkan, menawarkan urusan duniawi. Mereka mengharapkan dengan imbalan yang diberikan kepada Abu Bakar atau kaum muslimin agar si Abu Bakar kagak usah berdakwah lagi, agar Abu Bakar kagak usah itu namanya baca Quran di luar, kagak usah, agar kaum muslimin semakin sedikit kagak nambah-nambah lagi. Tetapi apa yang dikemukakan oleh Abu Bakar, bahwa Abu Bakar tidak sama sekali menginginkan kebahagiaan duniawi, bahwa kaum muslimin tidak menginginkan kebahagiaan duniawi, sebab yang dikejar adalah kebahagiaan ukhrawi. Kalau kita mengejar kebahagiaan ukhrawi, maka dunia akan kita dapatkan kebahagiaannya. Pak, ketika kemudian mengetahui bahwa respon Abu Bakar begitu adanya, maka orang-orang kafir itu kemudian seakan-akan sudah tidak lagi menemukan jalan. Bingung dia. Ini mau ngapain lagi tanya? Sudah lobby kagak bisa. Sudah secara keras kita kita musuhin kagak bisa. Gimana caranya? Maka di sini dikatakan bahwa lam yajidhum naf'an, tidak mendapati mereka manfaat sama sekali apa yang mereka lakukan. Cara lobby enggak manfaat, enggak kena. Cara kasar kagak kena. Bahkan bal kullama zadul muslimin, bahkan mereka pengikutnya orang-orang Islam semakin bertambah-tambah, bukan malah berkurang, bukan malah menipis jumlah kaum muslimin, tetapi makin bertambah-tambah.
Kemarin pengusungnya sedikit, sekarang makin bejibun pengusungnya. Benar apa benar Pak? Oh ini kita ngomongin apa Pak? Masya Allah. Jadi antara yang hak dengan yang batil itu dari dulu sudah berperang. Dari dulu ya. Antara yang muslim dengan yang kagak muslim, saya kagak menyebutkan selain yang muslim ya, tetapi yang muslim dengan yang kagak muslim udah dari dulu emang begitu adanya, cuma beda bentuk aja Pak. Kalau dulu bentuknya nyata permusuhannya, kalau sekarang tidak nyata permusuhannya. Tetapi yang terpenting adalah kita sebagai umat Islam tetap pada jalur istiqomah. Ingetin tuh, jangan kita tergiur dengan urusan dunia sehingga kita melupakan apa yang kemudian kita harus lakukan yang sebenarnya. Nah jemaah sekalian, ketika kaum muslimin semakin bertambah-tambah, maka orang-orang kafir akhirnya merapat lagi Pak. Dia rapat. Kita rapat dah, rapat dulu sekarang. Rapatlah bagi mereka orang-orang kafir dan para pembesarnya. Lisyura fima bainahum faqala lahum atabah. Maka ada di antara pembesar mereka dalam rapat tersebut itu ngomong Pak. Siapa namanya? Atabah ibnu Rabi'ah al-Abshari. Dia ngomong nih Pak, wahai orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, izinkan saya. Jadi si Atabah ini ngomong minta izin Pak sama orang-orang Quraisy yang rapat ketika itu. Izinkan saya li Muhammad, datang kepada Muhammad. Ngapain saya datang? Ukallimuhu, saya akan ngomong sama Muhammad. Coba, jadi si siapa namanya Atabah ini mau lobby lagi Pak, mau ngelobi lagi. Lalu ditanya, ngapain ente kesono ngelobi lagi? Saya akan ajukan suatu penawaran kepada Muhammad. Saya akan ngomong, mungkin dengan omongan saya Muhammad akan ikut. Apa kata kita? Kan ente kemarin ngomongnya mungkin jelek, tapi dengan saya yang ngomong, mudah-mudahan Muhammad ikut dengan saya. Faqalu ya Abul Walid, maka orang-orang Quraisy itu kemudian menjawab, ya boleh, silahkan kamu nego lagi sama Muhammad, silahkan. Silakan kamu datangi lagi Muhammad. Fadhahaba ila Rasulillah. Lalu kemudian si Atabah atau julukannya namanya Abul Walid itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana nemuin Nabi Pak? Di masjid. Jadi si Abul Walid ini menemui Rasulullah di masjid. Di masjid apa Pak? Di Masjidil Haram, di Ka'bah. Lagi ngapain? Huwa yusolli, dia sedang melaksanakan sholat. Lalu Abul Walid ini manggil Muhammad. Belum ada assalamualaikum Pak waktu itu, belum ada, nggak ada assalamualaikum, nggak ada. Tapi orang sekarang aneh Pak, orang sekarang aneh. Kita assalamualaikum, orang Islam, tetangga sebelah nyebutnya apa? Wih, nah agak mudah Pak.
Kita assalamualaikum, tetangga sebelah nyebutnya. Nah, padahal sama baik itu Pak, sama. Kalau bahasa Arab assalam artinya keselamatan. Kalau itu sama baik Pak, artinya keselamatan, sama baik. Karena kalau kata saya mah udah aja ente assalamualaikum aja, apa susahnya sih? Cuma pengen beda doang Pak, yang di sini assalam, yang di situ assalam gitu ya. Masya Allah. Emang nih Pak, pucuknya agama ya Islam Pak. Semuanya agama yang sekarang ada dulunya adalah agama Islam. Semuanya agama itu Islam dulunya Pak. Cuma berjalannya waktu terus akhirnya ada penyimpangan demi penyimpangan, dan kita sampai hari ini mengetahui banyak agama di alam dunia ini. Bukan hanya di Indonesia Pak, di seluruh dunia agama macam-macam. Tuh. Hanya Allah mengatakan benar Pak, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kata Allah, nggak ada beda-bedain aku di antara para rasul yang aku utus itu. Dari zaman Nabi Adam ya nggak dibedain agamanya Islam. Nuh juga sama agama Islam. Isa juga sama Pak, agamanya Islam. Ibrahim Pak yang dipuji-puji oleh orang Yahudi juga Islam agamanya. Cuma disuruh diganti jadi Abraham. Apa Pak? Abraham. Yusuf diganti jadi Yosef. Kan begitu Pak. Terus apa lagi itu Pak? Apa lagi Pak? Banyak Pak, dirubah-rubah. Ya udah begitulah Pak. Tapi kalau mereka nanti satu titik kesadaran mereka datang, mereka akan kembali kepada agama Islam. Mereka akan kembali kepada Islam. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, si Akabah Abu Walid ngomong Pak, qala yabna akhi, wahai anak laki-laki saudaraku. Jadi ngomong sama Muhammad itu berarti menganggap bahwa Muhammad itu saudaranya. Memang kalau orang Quraisy saudara, satu suku kan gitu ya. Nabi Muhammad kan dari suku itu. Nah, kata Abu Walid apa? Muhammad, kamu itu saudara saya. Kamu itu dari golongan kita. Kamu itu bagian dari kita. Sungguh aku tahu apa yang telah engkau usahakan. Saya tahu apa yang kamu kerjakan Muhammad. Apa yang kamu lakukan Muhammad. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau qad ataita qaumaka bi amrin azim. Sungguhnya engkau telah datang kepada kaum engkau dengan membawa perintah yang sangat besar. Tetapi perintah yang kau bawa itu, risalah agama yang kau bawa itu, engkau memecah belah persatuan kita. Tuh. Dan kita ada yang bilang hidup apa tuh Pak namanya Pak? Apa? Golongan kita kemarin apa sih namanya itu bahasa? Kita jaga persatuan. Ayo yang penting kita saling menghormati kan gitu. Ada yang menjaga gereja, ada tadi Pak? Nah itu nggak boleh tuh Pak, yang gitu nggak boleh. Kita harus toleransi, boleh toleransi, tetapi tidak boleh kebablasan toleransi. Nah, Abu Walid ngomong, Muhammad, kamu membawa risalah ini, tetapi dengan kamu membawa risalah ini, membawa risalah Islam yang kamu bawa ini, kamu bisa memecah belah persatuan kita.
dengan risalah yang kamu bawa. Kamu menghina keyakinan kita, merendahkan Tuhan-Tuhan kita, merendahkan agama-agama kita. Katanya begitu. Dan kamu mengingkari keyakinan orang-orang tua kita. Maka si Abul Walid melanjutkan omongannya. Fasmi', dengerin Muhammad, dengerin ya, dengerin. Saya sampaikan ini. Jangan ente kagak ingat ini ucapan saya. Saya sudah nasihatin ente nih, katanya begitu Pak, kurang lebih. Dan saya berikan tawaran kepada ente. Nih ya, saya tawarkan kepada ente. Kalau misalkan ente sudah saya nasihatin, sudah saya kasih tawaran, udah kita bareng-bareng aja, kita jaga persatuan, kita nggak boleh menghujat, kita nggak boleh menghina Tuhan kita masing-masing. Muhammad berkata, faqala alaihi salatu wassalam, qul ya Abul Walid, katakanlah wahai Abul Walid. Nih dengerin ya, saya ngomong. Saya sudah mendengarkan omongan ente tadi. Saya sudah dengerin omongan ente. Terus Pak, ketika Nabi Muhammad bilang begitu, lalu kemudian si Abul Walid ini ngomong lagi. Faqala ya ibn akhi in kunta turidu, dan jika engkau Muhammad menginginkan, jitu bihi min hadzal amri malan, jikalau kamu pengen harta, aku akan berikan harta untuk kamu. Aku akan kumpulkan harta yang kami punya untuk kamu, sampai-sampai kamulah yang menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Doa. Itu yang pertama tawarannya yang disampaikan oleh si Abul Walid. Wa in kunta turidu syar'an, dan jika kamu ingin hidup kamu terhormat, dihormati, maka aku akan berikan penghormatan itu kepada kamu. Silakan kamu menjadi pemimpin di antara kami akan ngikutin kamu. Itu kata si Abul Walid. Jadi kalau sekarang itu berarti, kalau kamu ingin jadi pemimpin, saya akan jadikan kamu pemimpin. Wah gitu. Yang penting kamu diam, nggak usah ngomong apa baik. Ada nggak model sekarang yang begitu, Bapak? Banyak ya, banyak ya Allah. Lalu kemudian wa in kunta turidu, dan jika kamu ingin menjadi seorang malik, seorang raja, maka kami akan jadikan kamu seorang raja. Ada 3 tuh Pak. Yang pertama tawarannya adalah harta, yang kedua tawarannya adalah kehormatan, yang ketiga tawarannya adalah raja, jadi seorang raja. Maka jika ini datang, tidaklah kemudian la tastati', tidaklah kemudian mampu menolaknya. Dan tetapi Pak, karena memang ini bukan orang biasa, jadi kalau tawaran datang kepada orang yang biasa mungkin mau Pak, ya, nggak bisa menolak. Tapi ini tawaran datang kepada Nabi Muhammad Pak. Kira-kira Nabi Muhammad goyah apa enggak Pak?
Kecil Pak, kalau tawaran model begitu mah kecil katanya. Masya Allah. Maka faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong panjang lebar. Abul Walid ngomong, lalu kata Muhammad, faqad faragta ya Abul Walid, udah selesai kamu ngomongnya, gitu bahasanya. Kamu udah selesai kasih tawarannya, segitu doang, selesai begitu Pak. Jadi Muhammad kagak terbawa sama sekali Pak, kecuali sama orang biasa. Maka kemudian Nabi Muhammad mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, dapat tuh Pak firman Allah. Wa qala, Nabi Muhammad menjawab, fa asmi', dengerin. Abul Walid dengerin. Minni, dari saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal surata fussilat. Awwal surati fussilat. Maka kata Rasulullah, dengerin Abul Walid, saya mau baca surat Al-Fussilat buat ente. Tuh. Dibacain ayat Abul Walid sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Saya artikan begini Pak. Hamim, wallahu ta'ala alam bimuradi, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada kalimat hamim tersebut. Karena dalam tafsirnya nggak ada Pak, itu yang namanya arti hamim, arti alif lam mim, arti alif lam mim shad, ada apa enggak Pak? Nggak ada Pak. Itu yang tahu hanya Allah Pak. Sekalipun ulama ada yang mentafsirkan itu cuma berdasarkan zon, berdasarkan prasangka saja. Tapi prasangkanya ulama cenderung kepada kebenaran, bukan prasangka kita, begitu. Nah, kata Allah Pak di dalam Al-Fussilat tersebut, tanzilun minar rahmanir rahim. Penurunan Al-Quran atau Quran diturunkan itu minar rahman, daripada zat yang maha kasih, ar-rahim, daripada zat yang maha penyayang. Tuh Pak, ini menjawab apa yang ditawarkan oleh si Abul Walid. Quran yang kamu takutkan, yang gara-gara Abu Bakar baca Quran sehingga takut kamu orang-orang pada banyak memeluk Islam, itu Allah yang turunin dari zat yang maha kasih, dari zat yang maha penyayang. Kitabul fussilat ayatul Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, yaitu adalah kitab yang menjelaskan oleh ayat-ayatnya bacaan berbahasa Arab untuk orang-orang yang mau mengetahui. Tuh Pak. Jadi orang-orang yang kagak mau mengetahui gak akan manfaat Quran bagi dirinya Pak. Nah kita sekarang nih Pak, pengen tahu maka baca Al-Quran. Jangan diantepin baik Pak, baca Quran jangan diantepin baik. Sekarang Bapak saya mau tanya, coba sekarang Pak, orang-orang Islam sekarang lebih banyak baca Quran apa baca yang lain Bapak? Yang lain itu apa? Banyak Ustaz, banyak. Ada HP diliatin, dibacain, ada TV dibacain, ya Pak ya. Banyak hiburannya Ustaz. Nah berarti kita termasuk kena ayat ini apa? Bisa jadi Pak kita kena. Orang yang pengen tahu dia baca Quran, tapi orang yang kagak pengen tahu, tidak ingin mendapatkan hidayah Allah, dia nggak pernah baca Quran. Tapi mudah-mudahan dengan ayat ini kita tersentuh, insya Allah kita sering membaca Quran. Nah di Quran itu basyirun wa nadhira. Quran itu nanti akan memberikan kabar gembira. Nabi Muhammad itu akan memberikan kabar gembira, nadhira, dan peringatan. Di dalam Quran ada peringatan-peringatan. Orang yang
dia akan mendapatkan siksaan yang pedih, Pak. Azab di nerakanya Allah. Bahkan khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Mereka sudah dikemukakan bahwa ini Quran, tapi kebanyakan mereka tidak mau mendengar. La yasma'un. Mereka berkata, qulubuna fi akinnatin, dalam hati kami ada penutup. Yang kamu dakwahkan kepada kami kagak ngaruh, bahasanya begitu, Pak. Yang kamu ajak kami kepada agama kamu nggak ngaruh. Pada telinga kami ada sumbatan, dan di antara kami dan engkau ada hijab. Hijab itu dinding, hijab itu penghalang. Fa'mal, lakukanlah, sungguhnya kami melakukan juga. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Muhammad disuruh, Pak, sama Allah. Muhammad, katakanlah sama dia yang mereka tidak mau mendengar, yang mereka tidak mau menerima dakwahnya engkau Muhammad, katakan kepada mereka, ana basyarun mithlukum yuha. Saya sama seperti kamu. Saya sama seperti kamu manusia, sama, nggak ada bedanya kita. Sama kok, apa sih cari bedamu? Sama kita. Tetapi bedanya saya mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada kamu, kan begitu. Itu, Pak. Kalau dakwah itu memang harus cari persamaan, Pak. Jangan cari perbedaan. Kalau dakwah cari perbedaan, nggak akan diterima dakwah kita, Pak. Nah, kalau dakwah cari persamaan, insya Allah diterima dakwah kita oleh umat. Ila annama ilayya annama ilahukum minal wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Ini kata Allah yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad. Muhammad katakan, Tuhan kamu, Tuhannya orang Quraisy itu sama, satu, ahad, esa, tunggal. Nggak ada Tuhan anu, Tuhan anu, nggak ada, sama. Tuhannya satu, la ilaha illallah. Tuhannya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Muhammad disuruh fastaqimu. Coba deh Muhammad, suruh bilang sama orang Quraisy, tetaplah kepada Allah Subhanahu wa taala menyembahnya. Jangan kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat, jangan kepada itu. Jangan kepada patung, jangan. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruhu, dan meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik yang mendapatkan dakwah tetapi tetap mereka kepada kesyirikannya. Ini udah siap, Pak. Kita cukupin sampai di sini aja, Pak, ya. Insya Allah besok kita lanjutin. Ini kalau mau dilanjutin masih panjang, Pak. Ayatnya aja sampai panjang, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjutkan menjelaskan ayat Al-Fussilat. Bapak, saya tahu ini masih hari Sabtu, ya, Pak. Kemarin ada acara, ya, Pak, ya, diundur, ya, Pak, ya. Iya, Pak? Iya, begitu adanya. Itu saja, Pak, yang dapat kita sampaikan. Al-Fakir simpulkan pada pertemuan kita hari ini, yaitu bahwa yang namanya dakwah Islam ada ujiannya. Setiap pendakwah punya ujian, tergantung kadar keimanannya. Kalau keimanannya tinggi, maka ujiannya tinggi, Pak. Tapi kalau keimanannya cetek, ya ujiannya cetek juga. Karena Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya menguji kamu itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui siapakah yang terbaik di antara kamu. Itu, Pak. Ini aja sekarang diuji nih, Bapak. Siapa yang ngaji sampai akhir? Ya, Pak, ya? Kan gitu diuji kita, Pak. Ada yang ngantuk, bagiannya ngantuk dia, yang penting gua sampai habis, kan gitu, Pak, ya? Ada yang kebelet ke kamar mandi, kan gitu, Pak, ya?
Itu ujian Pak. Sama dari dulu sampai hari ini kita diuji sama Allah untuk mengetahui Allah siapa yang terbaik di antara kita. Itu saja Bapak, insya Allah yang Al-Fatih sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bisalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atillahi wa ta'atir rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan Ustaz Kumrani. Beliau mau berangkat haji besok nih. Kita doakan semoga perjalanannya dilancarkan oleh Allah SWT dan hajinya dijadikan haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang laisa lahul jazaa illal jannah, haji yang tidak ada balasannya kecuali balasan yang paling tinggi dari Allah, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. لهذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.